Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Palmedia Channel Spiral Sawit. Kali ini kita akan membahas mengenai pupuk fosfat. Apa manfaat pupuk fosfat bagi tanaman kelapa sawit? Apa gejala-gejala tanaman yang kekurangan pupuk fosfat? Dan bagaimana cara mengatasinya? Simak video ini hingga akhir untuk mengetahui jawabannya. Di perkebunan kelapa sawit kita biasa menggunakan pupuk fosfat, bahkan mulai dari tanam. Di pasaran banyak ragam pupuk fosfat, diantaranya adalah rock fosfat, TSP, SP36, dan SP18. Serta juga terkandung di dalam pupuk NPK atau pupuk majemuk. Fosfat adalah batuan alam yang mengandung hara fosfor atau P, sehingga pupuk ini termasuk pupuk slow release, pupuk yang lambat diserap oleh tanaman. Bagi tanaman kelapa sawit, fosfor mempunyai peran yang sangat penting untuk tumbuh dan berkembang. Fosfor termasuk hara makro yang diperlukan kelapa sawit, yaitu berperan dalam metabolisme tanaman, memperkuat perakaran, batang, dan meningkatkan kualitas buah kelapa sawit. Defisiensi atau kekurangan unsur P akan mengakibatkan penurunan proses metabolisme yang meliputi terhambatnya pertumbuhan dan pembanyakan sel, respirasi, dan fotosintesa. Di saat tanaman defisiensi unsur P, tanaman akan kerdil, batang mengecil ke atas atau berbentuk piramida, dan ini bersifat permanen. Pelepah dan anak daun berwarna keungu-unguan. Penyebab defisiensi P yang pertama, kandungan P dalam tanah memang rendah. Yang kedua, tanah yang sangat masam atau pH-nya ini sangat rendah. Yang ketiga, terjadi erosi atau pengikisan lapisan tanah topsoil. Dan yang keempat, aplikasi pupuk fosfat yang tidak tepat, baik dosis, waktu, dan cara aplikasinya. Nah, dari penyebab defisiensi unsur P tadi, kita bisa mengetahui bagaimana cara mengatasi dan mencegah terjadinya defisiensi P pada kebun kelapa sawit. Yang pertama adalah cara aplikasinya. Penaburannya harus merata dan di mana kita harus menaburkan pupuk. Dosis sesuai dengan rekomendasi pupuk yang dikeluarkan oleh orang atau lembaga yang kompeten. Jadi jangan pakai dosis suka-suka. Waktunya juga harus tepat, ya. Jarak aplikasi dengan pupuk lainnya yang bersifat antagonis dan juga tidak diaplikasikan pada saat cuaca yang curah hujannya terlalu ekstrim atau terlalu tinggi, dan juga tidak boleh kita aplikasi pupuk pada saat kemarau panjang. Yang kedua, pada areal yang pH rendah, normalisasi pH dengan menaburkan kapur pertanian. Ini dapat menetralkan pH, atau kita juga pakai pupuk yang mengandung magnesium lainnya seperti kisrit atau dolomit. Pada areal rendahan ya, yang biasanya pH-nya rendah, ketinggian air di dalam kebun dibatasi atau dipertahankan di 50 cm di bawah permukaan tanah. Yang ketiga, tindakan konservasi tanah dan air, ya, kita harus melakukan upaya pencegahan erosi. Yang keempat, ini di perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit biasanya mereka melakukan monitoring kandungan P dalam tanaman dengan pengambilan sampel daun. Nah, kita ini yang petani biasa tidak bisa melakukan ini karena biayanya yang mahal. Maka kenali atau amati tanaman apakah ada gejala defisiensi P. Jika ada, dapat diberikan pupuk ekstra.
Demikian bahasan mengenai manfaat pupuk fosfat pada tanaman kelapa sawit. Salah hilap mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.